Nah, jadi balik ke sini ya, yang fase 3 behavioral and environment assessment. Berarti tadi Hmm. pelayanan darah yang aman dan berkualitas itu perilakunya, faktor predisposingnya itu pengetahuan petugas, terus Hmm. pengalamannya, keyakinannya gitu. Hmm. Nah, terus yang paling gampang yang kedua ini dulu deh, enabling. Enabling itu faktor pemungkin, berarti Wah, fasilitas. Enabling itu cuma ada dua, fasilitas sama skill. skill, berarti Ya, kompetensi ya. berarti kompetensi. Jadi tadi Hmm. training itu tujuannya untuk meningkatkan skill kan. Nah, ini ada di Hmm. enabling. Jadi supaya supaya pelayanan darah itu bisa aman dan berkualitas, dia harus punya keterampilan, maka dilatih gitu. Nah, ini adanya di enabling. Sama fasilitas. Jadi misalnya untuk memberikan pelayanan darah itu harus ada apa tuh? Apa namanya perabotannya ya? Kitnya tuh apa Alat. aja? Hmm. Berarti ada ketersediaannya, terus jumlahnya cukup apa enggak gitu kan? Berapa lagi? Apa namanya? Kualitasnya misalnya gitu. Nah, itu nanti di breakdown lagi tuh faktor enablingnya tadi. Intinya di sini fasilitas sama skill. Nah, yang lainnya ini ada faktor penguat, misalnya kalau dia memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas, dia dapat hadiah nggak? Atau dapat insentif misalnya gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi penguat kan, jadi dia mau melakukan perilaku itu gitu. Oh, tambahan ya. Ya, tambahan atau mungkin penghargaan dari pimpinannya misalnya gitu. Apakah Hmm. dia misalnya apa naik pangkat atau mungkin hal-hal yang lain yang enggak yang di luar materi, tapi dia bisa mengakibatkan perilaku pelayanannya itu jadi semakin baik, semakin aman dan berkualitas gitu. Ini namanya penguat. Jadi kalau si faktor penguat ini ada, maka perilakunya itu akan berulang gitu. Udah, intinya itu tuh predisposing, reinforcing, sama enabling. Nah, pelatihan tadi ini masuknya di health promotion untuk intervensinya. Health education kan dia pelatihan kan. Jadi ini bukan bukan Hmm. health education tapi kalau di sini kita intervensinya training kan. Nah, nanti ke training ini berkaitan dengan kebijakan, kemudian regulasi, peraturan sama organisasi. Tadi tuh organisasi yang kaitannya dengan jumlah apa namanya? Rasio, rasio antara layanan darah dengan jumlah petugasnya gitu. Kan adanya ada nggak di peraturan tuh ada standarnya nggak? Ada, ada. Ada itu. Terus tadi standar standar kompetensinya, terus apa namanya standar kit kit darahnya gitu kan, standar tata laksana darah yang gitu-gitu tuh semuanya di kebijakan di sini. Gitu. Jadi nanti dia akan mengintervensi policy, regulation sama organization tuh bisa mengintervensi apa namanya terutama enabling factor ya tadi ya, skill sama fasilitas. Jadi termasuk skill tadi kan itu ada kebijakan kan. Tadi tuh Mbak Dewi bilang apa namanya? Akreditasi itu mengharuskan melakukan Iya, pelatihan secara berkala 10%. kan. Kayak gitu. Itu penjelasannya seperti itu, Mbak. Tapi gambarnya akan sama seperti ini juga. Cuma nanti mungkin di dalam kotaknya dijelaskan. Behaviornya tadi tuh pelayanan darah aman dan berkualitas, predisposingnya apa aja, reinforcing apa aja, enabling apa aja gitu. Hmm. Nah ini jadinya Berarti kan, kita ini bisa jadi teori juga ya? lah iya, kan karena teorinya berbeda jadi diagramnya Hmm. jadi berbeda. Ya. Makanya kalau kalau menurut aku sih memang harus dipilih salah satu yang dominan yang akan kita pakai sebagai kerangka utama gitu. Hmm. Cuma kalau kita mau menggambarkan menggunakan kerangka yang lain atau teori yang lain, ya itu cuma menggambarkan aja gitu, tidak akan Hmm. mempengaruhi riset kita, apa sih gambaran riset kita gitu loh. Model riset kita kan udah kita tentukan sendiri gitu. Kalau mau pakai kerangka preset proset ya. Soalnya ini kerangka yang paling sederhana sih memang.
Dan mungkin paling cocok ya karena tadi ada pelatihan ya, Iya. ada intervensi health promotionnya di situ, apa namanya, training. Cuman memang terlalu ini ya, terlalu spesifik. Ya nggak apa-apa sih kalau mau dimasukkan begitu. Apa berarti teoriku ada Kirkpatrick ini ya. Heeh. Nah, nanti aku berjadiin satunya bagaimana tuh, Mbak? Nah itu masalahnya lagi. Ngejadiin satu karena kan kalau kita menggambarkan teori-teori itu nanti harus ada kontribusi kontribusi si teori itu di dalam kerangka konsep kita. Kalau kita nggak masukin kerangka Betul. konsep kan, atau gini nanti mungkin di kerangka konsep Mbak Dewi bisa bilang, apa namanya, agak jauh sih tapi kalau kita mau bilang skill apa keterampilan tadi itu ya, keterampilan itu sebagai, kalau ini kan sebenarnya fokus di health promotion gitu loh Mbak Dewi. Kerangka ini paling banyak digunakan ya, hampir selalu digunakan untuk health promotion. Hmm. Sementara kita itu lebih ke teknis banget Hmm. gitu. Cocok Makanya lah. kemarin kalau aku menurut aku sih lebih cocok teori-teori yang kaitannya dengan eh, apa namanya, organisasi atau pelatihan. Makanya kan kita pakainya kemarin yang pelatihan langsung kan, EPP atau Hmm. organisasi mungkin yang lebih cocok. Kalau perilaku itu ya begini akhirnya jadinya ini udah yang paling mendekati. Kalau pakai teori yang lain, lebih jauh lagi nanti. Hmm. Karena kalau yang lain itu dia pakai niat lah, pakai kontrol lah, itu susah lagi ngukurnya. Hmm. Nah, itu makanya. Jadi, kalaupun kita coba dulu coba pakai Hmm. beberapa teori ya, Mbak. Mm-mm. Hmm. Yang teori ini, yang prosedi ini coba. Ini penguat kali kalau mau ya, untuk Kita ambil menguatkan. salah satunya dulu, Mbak. Kita ambil mungkin nggak cuma kita 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 ambil gitu loh, Mbak. Bisa Iya, nggak tuh? oh iya digambarkan aja, tapi nggak usah diambil ininya ya, variabelnya ya. Heeh. Maksud aku yang diambil cuman yang berkaitan aja kayak misalkan behaviornya, Mm-mm, behaviornya terus jelas. ya kan, terus environmentnya lingkungan, Oke. sama Environment berarti tadi tuh bisa ini Mbak, bisa pimpinan ya, rekan kerja, pimpinan itu boleh dimasukkan itu mm, Mbak. ya atasan maksud aku gitu loh. Atasan, terus sejawat, Mm, kemudian suasana rumah sakit juga mungkin ya, suasana kerjanya gitu loh, hubungan kerjanya. heeh, Itu bisa masuk tuh di environment. Kalau mau environment. dimasukin Sama misalnya keluarga, dimasukin nggak? enggak lah keluarga ngapain? Enggak ya, oke. Nggak kirain Enggak. status menikah gitu-gitu tuh. Ada nggak di itunya? Kalau status pendidikan oke boleh ya. Iya, status. Maksudnya gini, kalau orang yang berkeluarga mungkin kan dia jadi ada tekanan kan untuk berperilaku yang Oh, lebih boleh boleh baik, boleh. bukan karena dia punya Tapi tanggung nanti jawab, misalnya gitu. status marital ya. Marital status. Walaupun mungkin si status marital itu lebih ke bisa dimasukkan ke environment atau ya tadi sih harusnya karakteristik sendiri ya. Karakteristik sendiri. Tapi kalau misalkan mungkin kalau dimasukin ke environment bisa juga. Soalnya ini teorinya sederhana banget gitu. Jadi pokoknya kalau di teori ini ya, ini sebenarnya bukan teori nih, jarang dipakai buat riset. Dia dipakainya buat intervensi. Pokoknya semua yang di luar perilaku itu adalah lingkungan. Apapun itu masuk aja di lingkungan. Gitu sederhananya. Sama nanti polisi regulasi kali ya. Polusi Polisi. regulasi iya, kalau itu iya. Relevan banget, yang paling relevan itu. Enabling factornya tadi tuh fasilitas sama skill. Mm-mm. Ini apa gitu Reinforcing, ya? ya. Reinforcing mungkin sistem itu ya, sistem apa namanya, penghargaan gitu-gitu. Di riset juga nggak? Diteliti juga nggak sih? Enggak. Evaluasi apa tadi tuh? Coba lihat. eh Evaluasi organisasi itu apa? Itu mah itu kinerja.
Oh, kinerjanya ya. Kinerja Heeh. berarti performance ya, perilakunya itu sendiri ya. Mm-mm. Kalau memang nggak ada, Kinerja. nggak usah dimasukin, reinforcing-nya nggak usah. Mm-mm. Jauh. Nah itu, walaupun begini Mas Eko itu ya berarti Iya. kayak Predisposing tinggal tadi yang itu tadi kompetensi awal. gimana Mas? Predisposing factor itu kompetensi awalnya. Pengetahuan Mm-mm. dan kompetensi awal. Ya Besok lumayan Putri lah ngawinin deg-degan. anaknya, aku disuruh jadi panitia. Ya Allah, semangat. Mm-mm. Ya wis, sudah, oke Mbak, Oke. berarti itu ya.